Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama. Jemaat menjawab ayat kedua dan seterusnya, saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan, kita sedang memasuki era atau zaman kebenaran menurut keyakinan. Saya tegaskan, era zaman kebenaran menurut keyakinan. Artinya kebenaran tidak lagi didukung oleh fakta, bukti, saksi, apalagi sejarah. Jika kita yakin, itulah kebenaran. Dan kita sedang memasuki era itu. Karena mereka menganggap norma-norma sejarah, ilmu, fakta, itu semuanya banyak dilanggar. Karena itu mereka lebih berpegang pada apa yang diyakini benar. Sebagai satu contoh, bahwa menafsirkan kitab suci semestinya berdasarkan ilmu tafsir, hermeneutik, berangkat dari teks, latar belakang, dan itu semua tidak perlu, karena itu ilmu yang belakangan datangnya. Secara ekstrim akan berkata, jika saya yakin, itulah kebenaran. Kita masuki era itu. Karena itu bisa saja semua bertolak belakang. Saya ingin menyampaikan sebelum kita membahas ayat ini. Di mana ada Alkitab mengatakan bahwa Tuhan, Bapa di sorga, punya 3 anak. Adam, Lucifer, dan Yesus. Tapi itulah yang diyakini. Barangkali orang ini kebanyakan nonton Marvel. Dikatakan Odin punya anak, Loki yang jahat, ya, Thor yang baik. Atau versi Desi, ya, yaitu Zeus. Saudara, pemikiran apa yang ada. Jadi saudara jangan heran kalau orang meyakini bahwa
statementnya itu meskipun bertentangan dengan Alkitab. Tapi keyakinan saya seperti itu. Cuma kita cermati dengan baik. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini populer. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan, tolong sambung. Kalimat yang terakhir, baca kembali. Anaknya yang, coba sekali lagi katakan. Ngerti enggak kira-kira? Ya. Kalau kata tunggal itu saudara ngerti enggak? Saya anak tunggal, tapi punya 2 saudara. Tunggal enggak? Nah. Jadi tunggal itu artinya satu-satunya. Apalagi saudara sudah diberitahu pelajaran bahasa aslinya monogenes tuteos. Monogenes tuteos. Satu-satunya. Mono. Genes, genos ya yang segenetika dengan Tuhan. Hanya satu. Dan tidak ada yang lain. Tapi karena untuk menunjukkan dia berasal, satu-satunya yang berasal dari Bapa adalah anak. Memakai istilah anak. Ini satu. Tapi itulah yang diyakini orang. Saudara, yang kedua. Yesus itu dikatakan manusia. Karena ketaatannya kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa. Kemudian dia mengenakan jubah firman itu. Maka dia disebut sang firman. Dia bukan berasal dari firman. Bukan secara mistis. Bahwa kata firman itu sudah melekat pada Yesus. Tidak. Kemudian. Setelah Yesus sebagai manusia. Belajar taat mengikuti semuanya. Sehingga kemudian puncaknya dia dikenakan kefirmanan itu. Sifat itu. Saudara, ya saya tidak ingin berurusan dengan pribadi orang. Tapi saya berurusan dengan pengajaran. Kita bisa saja berbeda pengajaran, terserah. Tapi saya punya kewajiban bagi jemaat di GKA, pengajaran kita tidak demikian. Ya, tidak demikian. Karena Yesus itu adalah firman. Dari awalnya. Ya, dari mulanya. Itu bahasa manusia. Bahasa manusia dari mulanya. Jadi kalau kita lihat. Karena tadi saya ingin tegaskan berulang. Bulan lalu saya sudah katakan. Tapi saya ingin supaya ini jadi pegangan. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan kemudian. Yesus itu firman kemudian. Dikenakan karena ketaatannya. Alasannya dulu kita dengar dulu. Kalau dia bukan manusia, bagaimana kita manusia bisa meneladani dia? Jadi kita manusia ingin meneladani kemanusiaan Kristus sehingga puncaknya dia diberi gelar sebagai firman. Yohanes 1 ayat 1 begitu jelas. Firman Tuhan. Jadi perhatikan, kita kembali kepada Alkitab. Kita tidak ingin membantah pikiran orang. Tapi Yohanes 1. Kita baca ulang saudara. Supaya kita ini sungguh-sungguh kembali kepada pikiran firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya. En arche. Kai hologos. Ya. Kai hologos en Theos. En arche, pada mulanya. Ini karena bahasa Indonesia bukan berarti dia punya permulaan. Bukan. Dia tidak punya permulaan. Kalau Anda baca ayat 2, ayat 3. Jelas sekali. Dia memulai segala sesuatu. Dia memulai. Jadi pada mulanya maksud di sini artinya belum sebelumnya. Dia
adalah firman. Dan ini keyakinan saya. Ayat ini yang membuka hati saya untuk percaya. Dulu saya sudah punya paham. Yesus itu adalah kalamnya Tuhan. Dalam agama saya yang lama, Pak Ibsanu ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu rohnya Tuhan dan kalamnya Tuhan. Saya sudah percaya itu. Di agama yang lama sebelum baca Alkitab. Tapi dia firman yang diciptakan. Roh yang ditiupkan. Karena kun fayakun, jadi maka jadi. Karena itu. Saya sudah punya konsep itu. Tapi berhenti sampai di situ dan tidak ada lanjutannya. Selesai. Tapi ketika saya baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Oh, firman ini memulai segala sesuatu. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Jelas. Membuka hati saya. Wah, ini pencerahan bagi saya. Sesuatu yang baru. Dia bukan sekedar diciptakan, dijadikan. Dia adalah Tuhan memulai segala sesuatu. Kalau saudara terpengaruh dengan ajaran baru, berbalik meninggalkan Yesus, silakan. Saya tidak. Saya sudah mengalami ajaran yang seperti itu. Karena itu, jelas kan? Mula-mulanya adalah firman. Dan karena itu saya, kenapa percaya? Yesus itu disebut ilahi. Bukan sekadar nabi. Bukan sekadar utusan. Bukan. Lebih dari segala-galanya. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita lihat. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan manusia yang kemudian dikenakan firman. Bukan. Ngerti bahasa Indonesia kan? Kalimat bahasa Indonesia begitu jelas, tegas. Karena saya sering melayani di desa Jawa Barat, eces. Bukan ngeces ini, bukan. Eces itu sangat jelas. Firman itu telah menjadi manusia. Dan apa? Diam di antara kita. Dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya. Dia diam. Kenapa dia diam? Shekinah. Shekinah itu tabut Tuhan. Lambang. Untuk menunjukkan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Diam di dalam antara kita yang percaya ini. Dia ada dan bersama kita melalui Yesus. Firman menjadi manusia. Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin. Itu iman. Berulang-ulang. Tapi saya ingin tegaskan itu. Shekinah. Dia bersekinah. Dia diam di antara kita. Kita tidak punya tabut. Tapi Yesus adalah tabut bagi kita. Amin. Karena kita percaya Yesus, percaya tubuh dan darahnya yang kita makan dan kita minum. Kita percaya dalam nama segala nama itu yang menyelamatkan juru selamat kita. Maka dia adalah tabut Tuhan. Amin. Jelas. Saya ingin tegaskan ini. Kalau soal meneladani Yesus, nanti saya akan bicara. Harus ya, melalui ketaatannya, ya, kemudian pengorbanannya, puncaknya, maka kita pun akan sama derajatnya. Kalau saya tidak begitu, kualitas kita sama. Karena Tuhan telah memberikan kualitas itu kepada kita. Bukan upaya kita.
Karena manusia tidak akan mencapai kualitas ilahi kalau tidak ilahi itu sendiri yang memberikan sebagai anugerah untuk kita percaya melekat dalam diri kita karena kita iman kepadanya. Amin. Ya, kita memilikinya. Itu kemudian baru diangkat firman, baru menjadi Tuhan, dapat gelar Tuhan. Jadi ada pernyataan lagi dari buntutnya anaknya. Sebelum Yesus menjadi Tuhan, dia sama seperti kita anak-anak muda. Jadi kalau ada wanita cantik, kira-kira menarik enggak? Tertarik enggak? Apalagi wanita-wanita Yahudi cantik. Dia lupa Yesus juga orang Yahudi kan. Jadi ketika bapaknya meninggal, apa dia tidak minder sebagai anak tanpa bapak? Sebetulnya bagi saya tidak soal. Untuk pribadi saya. Tapi saya bicara ini untuk umat. Bagi saya tidak soal. Karena saya banyak membaca tentang spekulasi, novel-novel fiktif tentang Yesus. Banyak sekali. Di perpustakaan saya lengkap. Kalau saudara mau periksa. Ya. Termasuk Da Vinci Code. Semuanya. Perkiraan-perkiraan. Paul Nitter. Semua. Saya baca. Tidak aneh bagi saya. Tapi jujur menurut saya novel itu berkata fiktif. Tidak mengatakan sebagai firman. Fiktif. Saya anggap masih jujur. Tapi kalau orang sudah memakai firman untuk memutarbalikkan ini, itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya sekali. Jadi, kalau kita melihat semua ini, bahwa sesungguhnya Yesus bukan juru selamat katanya. Dia hanya pelaksana dari Bapa Yahweh. Cuma kita baca dulu. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku dan, ya kalau bapaknya juru selamat, anaknya juru selamat. Semua. Karena apa yang dikerjakan bapak, dikerjakan anak. Tidak ada. Bapak komisarisnya, anaknya direktur, itu PT, Bung. Ini firman. Segala sesuatu yang ada dalam diri itu Tuhan. Aku dan Bapak adalah satu. Ayat 38. Pasal 10 ayat 38. Ya. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh dia adalah pekerjaan Bapa. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Bukankah dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu? Karena itu coba camkan baik-baik awal doa kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Gak bisa dipisahkan. Berulang saya katakan, semua yang ada dalam diri Tuhan sama besarnya, sama mulianya, sama kekalnya, sama segalanya. Kita tidak bisa menyalahkan beralasan seperti ini. Hati saya sebetulnya melarang saya mengambil barang tetangga. Tapi dasar tangan saya tidak nurut. Saudara tidak bisa menyalahkan begitu kan. Karena semua adalah tanggung jawab. Jangan-jangan saudara nanti akan sama dengan anekdot berkata, saudara mencuri sapi, kambing. Tidak, saya hanya mengambil tali. Di ujung tali ada, ya itu salah sapinya saudara ya. Lo jangan-jangan berdalih seperti itu.
Ini masalah kita adalah masalah hidup dan mati. Barang siapa percaya beroleh hidup yang kekal. Tidak percaya kematian yang kekal. Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Kita lihat dulu sini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, engkau tidak mengenal aku. Jangan-jangan ini sempat jadi Filipus. Ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Melihat aku, melihat Bapa. Jadi di sorga pun kita melihat Tuhan itu yang roh, melihat pribadi Yesus. Dialah segalanya. Ya, ayat yang ke-10. Kita lihat ya. Yohanes 14 ayat 10. Ya. 14:9 itu, 14:10. Tidak percayakah engkau bahwa aku, tolong sambung, Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi dia melakukan pekerjaan itu. Amin. Oh ya, ini penting. Sekarang lagi. Ini yang penting-penting dulu. Supaya nanti kita masuki bahwa mengapa Yesus itu teladan bagi kita. Mengapa Yesus itu satu-satunya pengantara. Kata pengantara ini tidak sama dengan pengantara bahasa sehari-hari. Itu maklar. Kalau pengantara. Kata utusan, dialah utusan, satu-satunya utusan. Utusan di sini tidak sama dengan ketika kita mengutus orang. Tidak sama. Istilahnya saja sama. Ya. Titus pasal 3 ayat 4, 5, dan 6. Titus pasal 3. Ya, surat Titus pasal 3 ayat yang keempat dulu. Coba kita baca. Kita perhatikan, simak baik-baik. Tetapi ketika nyata kemurahan Tuhan, apa? Dan ya. Orang itu berpikir juru selamat itu hanya Tuhan, Yahweh, Bapa. Yesus hanya disuruh. Ya. Jadi juru selamat itu menurut mereka hanya Tuhan. Ayat yang kelima. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan. Tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus juru selamat kita bukan? Coba simak. Bapa juru selamat kita, Roh Kudus juru selamat kita. Ayat yang ke-6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh siapa? Siapa dia? Siapa dia? Makanya jangan baca ayat 4 aja. Jangan suka motong-motong ayat. Kan sejelas. Ayat 4 memang Bapa, Tuhan Juru Selamat. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus tidak bisa dipisah-pisahkan. Pekerjaannya sama, pribadinya. Hadir 3 pribadi. Tapi Esa satu-satunya. Nah saudara bawa Alkitab. Ibu Yeni Surentu masih orang lama jadi bawa Alkitab. Yang baru-baru ini bawa HP. Entah ayat yang dibuka atau TikTok saya nggak tahu saudara ya. Gitu. Ya tapi mudah-mudahan Alkitab. Coba tutup. Tutup dulu. Tutup semua yang bawa Alkitab. Tutup. Saya bertanya. Sebelum dunia diciptakan. Belum.
Ada siapa? Sebelum dunia dicipta, ada siapa? Ada siapa? Dari mana tahu? Nah, itu pikiranmu sok tahu. Dari mana kita tahu? Itulah yang saya khotbahkan gara-gara makan buah apa enggak? Kira-kira. Dari mana kita tahu? Ayo, ada siapa? Ada siapa? Apa yang terjadi? Apa yang dia maksud sebelumnya? Coba setelah buku tutup Alkitab ini. Coba buka. Mulai. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba kita baca. Apa? Kejadian pasal 1 ayat 1 apa? Pada mulanya Tuhan. Oh, ada Tuhan. Yang menciptakan. Oh, menciptakan langit dan bumi. Jadi saya tahu ada Tuhan, saya tahu ada yang ciptaan semua langit dan bumi ini diciptakan Tuhan dari Alkitab. Bukan kira-kira. Maka tadi saya awal coba tutup Alkitab. Tidak ada Alkitab. Saudara sepakat kita semua orang berdosa. Ya, walaupun tidak dengan perbuatan tapi dengan hati, pikiran, ya semuanya. Dari mana kita tahu bahwa kita diampuni? Dari mana? Dari mana kita tahu kita diampuni? Yang penting aku berbuat baik, meningkatkan amal ibadahku, supaya amalku lebih banyak dari kesalahanku. Siapa yang nimbang? Mana timbangannya? Siapa yang memastikan bahwa amalku lebih tinggi dari segala perbuatan jahatku? Siapa yang memastikan? Ada? Tidak ada. Ada yang bisa pasti diampuni? Kalau belum Yesus. Yesus mati, bangkit. Dia mati untuk menebus dosa saya dan berkata dosamu sudah diampuni. Itulah kepastian. Hanya ada Yesus. Maka kita percaya. Makan tubuhnya, minum darahnya. Kita percaya karena itu. Bukan karena perkiraan kita. Diampuni. Tidak bisa. Itu hanya kira-kira kita. Tapi karena setel yakin tadi, nah ini berbahayanya. Jadi firman Tuhan yang berkata, kembali saja. Jadi saya heran. Kadang-kadang orang tuh kepleset juga ngomongnya. Dia tidak suka dengan konsili gereja. Memang saya juga tidak sepenuhnya suka. Karena setiap keputusan yang dikuasai oleh kekuasaan pasti ada celahnya. Dan itulah manusia. Tapi celahnya tidak akan mengubah saya dengan maksud baik dan tujuan baiknya. Ya. Dia bilang konsili 325, konsili Nikea. Itu tidak sah. Kenapa? Karena 1.800 uskup tidak hadir semua. 1.800 uskup. Tahun 300-an ada 1.800 uskup. Dari mana ya datangnya? Loh, hitung aja jemaat-jemaat ada berapa? Kalau setiap jemaat diwakili oleh uskup. Perjanjian baru aja 27. Jemaat Efesus, jemaat Korintus, jemaat apa? Uskup. Dia bilang 1.008. Nah ini saya maklumi, keseleo kali dia. Barangkali 18 maksudnya. Jadi 1.008 supaya bombastis. Tahun 300 loh kekristenan itu.
Tapi masih khotbah perjanjian baru. Perjanjian baru ini dikanonkan oleh hasil konsili. Kalau tidak percaya konsili, jangan percaya semuanya. Sekarang saya kembali pada bacaan. Ya. Apa yang kita maksud? Bapa, anak sama luar biasanya. Dan kita harus meneladaninya. Batas-batasnya di mana? Itu karena kualitas anak harus sama dengan kualitas Bapa. Dan kualitas Bapa itu tidak bisa dicapai oleh manusia kalau bukan Bapa itu sendiri yang memberikan kualitas itu kepada anak. Kualitasnya. Karena kita harus mengikuti teladan daripada Bapa ini. Ya, teladan Bapa. Kita harus mengikutinya. Mengasihi, mengampuni, melayani, itu yang pertama. Ya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Bukan kamu mengasihi aku, tapi aku yang mengasihimu lebih dulu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Begitu banyak ayat menyatakan. Yang memulai segala suatu pekerjaan, perubahan, kualitas kita adalah Tuhan. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa apa-apa. Jadi kalau manusia itu hebat, maka bisa jadi dewa. Kebanyakan nonton film silat Mandarin. Saudara. Lama-lama bisa jadi dewa. Bukan itu konsep Kristen. Kita diajar supaya kita meniru kualitas itu, disempurnakanlah. Ya. Saya tidak bisa bikin grafik karena di sini tidak ada papan tulis. Kita ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sama. Nah sekarang ini. Kita ingin berbuah, amin. Menghasilkan buah hidup menurut kualitas yang Yesus teladankan kepada kita. Amin. Dia contoh. Ya. Kita berjuang untuk berbuah. Ya. Buah anggur itu kualitasnya harus sama jenisnya dengan pokoknya. Tidak boleh beda. Ya. Itu anggur. Dan kenapa yang dijadikan contoh ini anggur? Karena anggur itu dulu adalah buah yang mewah. Sampai hari ini kan dia lebih mahal dari papaya. Jadi buah anggur. Jadi itu anggur. Kualitasnya harus sama. Makin ditanam di pergunungan lebih tinggi lagi, makin kualitasnya lebih bagus lagi. Itu kualitas. Nah kita naik. Kita jujur ya. Karena saya katakan manusia itu semua berproses. Tidak sekali jadi. Jujur. Asal prosesnya harus progres. Ya, proses harus progres. Jangan proses regres. Proses adalah progres, maju. Kita semua berusaha untuk lebih maju lagi. Itu proses. Jadi dari sini 0 naik 1, 2, 3, mungkin 7. Tapi juga turun. Itulah manusia. Dia masih memakai tubuh yang fana, pikiran yang fana, yang tidak kekal. Itu manusia. Saya kasih contoh. Ilustrasinya begini. Pada waktu anak bungsu itu sudah dapat warisan,
Dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh. Jauh. Jauh zaman dulu lagi. Jauh. Pada waktu dia bertobat, dia kembali ke rumah Bapa. Berapa jauh? Jauh. Apa tidak ada godaan selama dalam perjalanan itu? Dia proses. Tapi untunglah. Ya, masih jauh pun bapaknya sudah berlari menghampiri dia. Karena Bapa, karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Amin. Dia berlari. Jadi kita proses, memang proses dalam pertobatan kita. Tapi yang menyempurnakan itu kasih Bapa. Bukan usaha kita. Kita berusaha. Tapi usaha kita selalu naik turun. Ayo jujur. 7, 5 naik 6. Turun 3. Ya, loh, naik lagi 8. Turun lagi. Ya. Naik lagi. Mati. Nah, sampai di 9. Itu progres kan? Ya, 9. Yang menyempurnakan siapa? Kasih Bapa. Amin. Kasih Bapa. Beda kita. Kalau ini dah naik-naik. Yang namanya progres itu begini. Kalau begini terus, itu bukan progres. Atau begini, 0 sampai 10. Setelah 10, mandek. Nggak kemana. Ya sama aja dengan 0. Jadi itu yang dimaksudkan. Kita terus meningkatkan kualitas kita. Kualitas jemaat, anggota jemaat, gereja, kita tingkatkan kualitas kita. Target kita, kualitas ilahi dimiliki. Tapi yang menyempurnakan, bukan kita. Bukan kita. Ketaatan, kesetiaan, kerelaan. Wah, Tuhan berikan itu. Tuhan contohkan. Taat, setia, rela seperti Yesus. Contoh. Tapi apakah itu bisa di kita? Saya usaha. Saya berjuang, saya menghasilkan buah itu, bisa. Tapi tidak sempurna. Dalam manusia tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan adalah Kristus. Kebajikan, kebaikan, keadilan, kebenaran. Yesus contohkan semua. Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Terhadap orang yang menyalibkan. Jangan pura-pura ya. Ketika engkau disakiti, mau disalibkan. Kau bisa senyum. Bapak, ampunilah dia. Ayo jujur. Jujur, jangan sok rohani. Kita kecolek aja. Aja jujur kan, kecolek aja jujur, apalagi orang Sumatera, kau, ya apalagi kau ya, saudara, kita kecolek, begitu kecopetan, terima kasih Tuhan, ya udah, mobilmu kesenggol orang, ayo langsung jujur gitu, langsung mukanya agak muram, itu kita. Turun kita. Dia juga turun. Mau marah kan? Begitu mau marah dia. Lihat saya. Oh Pak Pendeta. Lunturlah hatiku. Pak Pendeta. Maafkan. Coba. Ya enggak apa-apa. Tuhan beri aku kekuatan. Loh itu manusia proses. Yang penting ya
Walaupun kepaksa tetap mengampuni, walaupun kepaksa tetap memaafkan, walaupun kepaksa. Nanti lama-lama kepaksanya hilang karena waktu. Apalagi mobil kita sudah langsung diganti yang lebih mahal lagi. Oh puji Tuhan. Gitu, lupalah semuanya itu. Ya, amin. Jangan berdoa balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan bilang Tuhan semoga dia ditabrak lagi lebih hebat lagi. Tidak boleh. Tapi doanya gimana? Tuhan, mobilku kesenggol, penyok. Berikanlah aku mobil baru Tuhan. Amin saudara. Nanti lupa. Amin. Saudara ketipu 1 juta. Tiba-tiba dapat cuan. Cuan lagi apa? Gitu. Ini gara-gara lihat Pak Budiman ini. Jadi saya pernah coba gitu. Kalau beliau tidak duduk depan saya lupa. Gitu ya. Pasti. Yang lebih lagi. Ingat. Tapi tidak menuntut. Karena Tuhan sudah ganti. Salahnya kita itu fokus dengan apa yang kita derita. Kita harus fokus dengan apa yang Tuhan mau beri kepada kita. Amin katakan. Beri kemuliaan bagi dia. Itu yang harus kita imani. Fokusnya ke sana. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Kita lihat dulu. Matius pasal 5 ayat yang ke 17. Yohanes, sorry. Yohanes pasal 5 ayat 17. Yohanes pasal 5, saya yang salah. Yohanes pasal 5 ayat 17. Ya. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Amin. Artinya kerja sama. Bapa bekerja, menggerakkan semua. Roh Kudus bekerja. Ya, semuanya. Jadi ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, siapa yang bekerja? Roh Kudus. Tapi apa Bapa tinggal diam? Tidak. Apa Yesus tinggal diam? Tidak. Semua bekerja sama-sama, tetapi yang menjamah hati kita adalah perbuatan Roh Kudus. Membuka pikiran kita, membaharui pikiran kita, menerima sabda itu. Amin. Jangan terombang-ambing. Sebab orang yang tidak melekat kepadaku tidak dapat berbuah. Tolong ingat, yang penting kita melekat dengan dia. Amin, melekat dengan dia. Sehingga kualitas kita sama. Matius 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40. Matius pasal 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Enggak bisa dipisah. Ada satu, menurut saya itu upah yang besar bagi saya. Pelayanan di desa itu tidak menarik. Bukan proyek yang gegap gembita. Kalaupun ada yang mau turut, dia hanya mau selfie. Gitu. Orang Indonesia itu penyakitnya selfie. Sehingga orang Arab pun marah. Pergi ibadah haji pun hanya selfie. Gitu. Si selfie memang terkenal sekali. Iya, saya punya murid namanya selfie, tidak tahu di mana dia. Sudah diambil orang, semua pakai selfie semua. Saudara. Tapi ada yang membuat saya terhibur. Setiap kali ke desa itu, anak-anak selalu bermain menyambut kedatangan saya lebih dulu. Bahasa Indonesia begini, "Ma, Yesus datang." Dia tidak tahu nama saya. Karena yang penting mulut saya menyebut Yesus, mengajarkan Yesus. Maka setiap kali ke desa itu bilang, Yesus datang. Yesus datang.
itu hiburan. Anda belum tentu disebut Yesus. Paling Mak, Yudas datang. Celaka saudara. Ya, cepat-cepat Mak, tutup pintu, Yudas datang. Gitu. Itu bahagia sekali. Luar biasa. Anak-anak kecil sederhana terhibur saya. Walaupun jalan kaki terhibur. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, saudara. Jadi di situ. Aku dan bapakku bekerja. Sekarang saya tanya. Saudara ingin meniru kualitas bapak dan anak? Amin. Ya, kalau dia bekerja kita malas. Itu anak milenial. Anak milenial. Ya. Bapaknya datang, ibunya datang bawa belanjaan. Apa anaknya berangkat dari tempat duduknya? Wow. Dipanggil pun dia, saya tidak ngerti. Apa pura-pura tidak dengar, apa memang nggak dengar saudara ya. Zaman saya lagi kecil, begitu dengar emak baru datang dari pasar, oh loncat sudah. Berbahagialah saya hidup di zaman itu yang tidak ada HP. Ya, bahagia. Jadi mari kita rubah. Kita jangan berdiam diri. Amin. Kalau bapakku luar biasa, anak luar biasa, kita tunjukkan luar biasa. Amin. Nah, bapak maksud di sini kalau keluarga termasuk ibu. Bapak termasuk ibu. Kalau saya bilang bapak itu termasuk ibu. Kenapa? Bukankah mereka dua menjadi satu? Jangan bisa-bisa tuh dengar tuh pendeta, tugas bapak. Enak aja saudara, bukan. Bapak sama anak satu. Jadi bapak dengan orang tuanya juga satu. Dengan demikian ya, kita melihat kehidupan kita tingkatkan keluarga kita. Ya, kita jaga. Amin. Kita jaga. Percaya Yesus. Amin. Kalau saudara tidak percaya Yesus, dia tidak percaya ilahi. Siapa yang menebus kita? Manusia. Manusia. Sesuci apapun ingin menebusku. Karena dia manusia ilahi. Dua zat, dua sifat yang melekat dalam pribadi Yesus. Yaitu zat ilahi dan zat manusia. Yang tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Amin. Bisa ketika engkau makan tubuh ini. Ini tubuh manusia yang ilahi. Amin. Karena ilahi mengampuni saya, maka tubuh yang ilahi ini juga mengampuni diri. Darah yang kita minum, darah siapa? Ya, Yesus. Yesus yang mana? Yang manusia matinya. Tapi dia ilahi. Dia mensucikan saya. Yang tidak bisa dipisahkan. Tapi aku bisa membedakan mana Bapa, mana Anak, mana Roh Kudus. Aku bisa membedakan. Tapi tidak bisa dipisahkan. Amin.